Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja motor DC. Pada prinsipnya motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Nah, untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah harus pada kumparan dibalik. Dengan demikian kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet, dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi, dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu generator AC. Generator AC bekerja dengan prinsip dasar induksi elektromagnetik yang dihasilkan oleh stator dan rotor. Saat generator AC diputar pada sumbunya, maka generator tersebut akan menghasilkan listrik sebanding dengan kecepatan putaran. Semakin cepat putaran yang terjadi dalam mesin generator, semakin juga besar arus volt yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Generator AC umumnya memiliki beberapa gerak untuk menyalakan mesin. Pergerakan generator paling umum adalah menggunakan bahan bakar bensin atau solar, sedangkan pada generator skala besar ada pula yang menggunakan gerakan air, angin, dan turbin. Mesin memiliki perbedaan pergerakan, dasar cara kerja generator ini tetap sama. Ya, baik, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan konstruksi motor listrik. Yang pertama adalah rotor. Rotor dalam motor listrik adalah bagian yang bergerak, dan fungsi utama ini adalah memutar poros untuk menghasilkan tenaga mekanik. Secara umum, rotor termasuk konduktor yang diletakkan untuk membawa arus dan berkomunikasi dengan medan magnet di stator. Selanjutnya adalah bantalan atau bearing. Bantalan pada motor terutama memberikan dukungan ke rotor untuk mengaktifkan sumbunya. Poros motor mengembangkan dengan bantuan bantalan ke beban motor. Karena gaya beban digunakan untuk di luar bantalan, maka beban tersebut dikenal sebagai overhang. Selanjutnya stator. Stator pada motor adalah bagian yang aktif dari rangkaian elektromagnetik. Ini termasuk magnet permanen atau belitan. Stator dapat dibuat dengan lembaran logam tipis yang berbeda yang dikenal sebagai laminasi. Ini terutama digunakan untuk mengurangi kehilangan energi. Yang selanjutnya celah udara. Celah udara adalah ruang di antara stator dan rotor. Efek dari celah udara terutama tergantung pada celah tersebut. Ini adalah sumber utama untuk faktor yang daya rendah motor. Setelah celah udara meningkat antara stator dan rotor, maka arus magnetis juga meningkat. Karena alasan ini, celah udara harus lebih kecil. Ya, di sini saya akan menyambung materi dari teman kita, yaitu Abu Bakar, dengan materi gulungan atau kumparan atau belitan, atau juga disebut dengan coil. Gulungan atau winding di motor adalah kabel yang diletakkan di dalam kumparan. Umumnya ditutup di sekitar inti magnetit besi yang fleksibel, sehingga membuat kutub magnet sementara diberi energi dengan arus.
Selanjutnya yaitu komutator atau juga disebut dengan pembalik. Komutator adalah segitiga cincin di motor yang dibuat dengan tembaga. Fungsi utama komutator ini adalah untuk menghubungkan sikat ke koil. Cincin komutator digunakan untuk memastikan aliran arus di dalam kumparan berbalik setiap setengah waktu sehingga suatu permukaan kumparan sering didorong ke atas dan permukaan kumparan lainnya didorong ke bawah. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip kerja generator AC, yaitu arus bolak-balik. Ya, ketika kumparan berputar, terjadinya arus listrik induksi pada kumparan. Arus industri itu mengalir melalui sikat karbon sehingga menyala. Saat posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnetik, arus induksi berhenti mengalir sehingga lampu padam. Di sini sekarang menunjukkan dari teman-teman kami itu tentang arus AC atau disebut juga arus bolak-balik. AC biasanya dihasilkan oleh generator yang menghasilkan listrik yang besarnya dapat arahnya terlalu berubah seiring waktu. Arus listrik ini akan membentuk gelombang dengan frekuensi tertentu berbentuk sinus, hingga jenis arus AC sering juga disebut dengan arus gelombang sinus.